Oke, waktu kalian memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Aneka hidangan Nusantara menjadi ujian pertama di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Aku langsung ambil sendok, nyobain dish yang jadi contoh. Rasanya kayak gimana, aromanya, langsung aku lari cari bumbu-bumbu yang kira-kira menyerupai makanan dish kayak gini. Pertama kali belanja ke pantry bingung banget. Aku coba cari ikan di mana, bumbu-bumbu lainnya di mana. Aku nanya sama semua teman-teman, tapi teman-teman juga nggak ada yang bisa jawab. Aku bingung mau ngambil apa dan mulai dari mana karena balik lagi aku nggak pernah masak soto Banjar, nggak pernah makan soto Banjar, apalagi sekarang harus recreate. Suasana pantry-nya itu ricuh. Please lah Re, jangan teriak-teriak cari bahan. Kan bahannya kelihatan ada namanya juga. Aku ambil beras, ambil jengkol, ambil tahu. Aku mau bikin nasi ulam yang Betawi banget. Deh. Aku langsung cari chopper buat ngiling ikannya, bowl juga untuk nanti nge-mix tepung dengan ikan dan bahan-bahan lainnya, dan aku ambil panci buat ngerebus cikonya. Alat dan bahan udah lengkap. Hal yang pertama yang aku lakukan mau ngepresto daging. Ya udah, aku ambil air di dispenser dulu, Re. Mau kembali ke bench, habis ambil air. Hampir nabrak Mas Sanggar. Untung aja nggak nabrak. Karena utamanya itu daging, Re. Jadi aku itu mau mengolah dagingnya dulu. Aku presto biar empuk. Sampai di bench, aku langsung buat stok supnya dengan udang dan kepala kakap. Semoga makanan ini menjadi enak dan luar biasa. Strategi aku karena aku belum pernah meresto, jadi aku ubah plan, aku coba lemnya itu aku bikin jadi lem kofta. Karena belum pernah sama sekali bikin mie Aceh, aku ngira-ngira aja apa tuh bahannya. Aku pakai aja adonan pasta untuk bikin mie Aceh. Semoga jadi deh. Untuk bikin pempeknya, pertama aku langsung ambil ikan tenggirinya dan aku file. Tapi beda ya rasanya ngefile sambil santai di rumah sama ngefile di galeri dengan tekanan yang lebih. Wah, kerapihannya tuh benar-benar harus diperhatikan ya. Oke, challenge kita pertama di galeri season 12 ini Indonesia banget nih ya Mas ya? Yes. Hampir semuanya Indonesia, Iya. Hidangannya Indonesia kan ini. Memang ada yang tradisional, ada yang influence, ada sedikit modifikasi ya. atau yang modern lah ya, yang baru-baru lah. Kayak tempong itu kan dulu belum ada. Kalau Tempong itu sebetulnya yang disebut tempong itu adalah sambalnya, Betul. Mas. Jadi seperti kalau makan tuh seperti ditempong, ditampol ditampar gitu ya. Saking pedesnya. Itu juga tadi kita lihat ada oseng mercon. Nah, itu mungkin agak sedikit sudah ada pembaharuannya. Betul. Ya. Bukan tradisional, tapi yang jelas masakan-masakan yang digemari di Indonesia. Indonesia, betul. Guys, challenge pertama kalian di galeri ini, waktunya tinggal 45 menit. Di waktu ke 45 menit, aku masih siapin semua bumbu-bumbu yang akan aku racik nih. Karena aku harus menyesuaikan dengan nasi gandul yang akan aku buat. 15 menit berjalan, aku tumis semua bumbu, aku matengin, terus aku mulai potong-potong ayam, dan aku matengin sama bumbu-bumbunya. Untuk kesulitannya sendiri mungkin agak dagingnya sih. Karena kalau kita salah mengolah daging itu bakalan lebih keras lagi.
Aku lagi siapin bahan-bahan, terus lihat Chef Yuna ada di bench aku. Aduh. Kamu dapat apa? Gulai kepala ikan? Gulai kepala ikan. Sekarang buat bumbunya, Chef. Punya, cuman ada bahan-bahan yang memang kehabisan saya di dalam. Maksudnya? Aku kehabisan santan dan serai karena apa? Aku harus ke utensil dulu. Aku lihat di tempat pantry itu rame banget. Ini harusnya gulai padang ini. Ya, terus cuma ini agak versi India ini. Loh, Mix kok ada versi duanya. India? Ya, ada karena bahan-bahannya saya coba cita rasanya kalau bisa sama. Terus kamu pakai ikan apa ini? Ikan, kayaknya apa ya, mujair kali ya? Mana ada mujair? Nggak tahu ikan sini, Chef. Tapi pasti enak lah itu. Kayaknya sering makan. Akhirnya santannya aku ganti dengan susu. Serinya aku ganti dengan jeruk nipis. Semoga berhasil deh. Saya masukkan tuh ayam yang tadi sudah saya marinasi ke dalam bumbu osengan tadi. Di galeri pertama dapat apron atas nama saya. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tadinya sebenarnya bukan karangasem yang saya incar, mie ayam. Karena mie ayam adalah makanan favorit saya dari kecil. Itu mie ayam. Aku hari ini masak tekwan, akan kubuat spesial untuk Chef Juna. Kebetulan aku nggak dapet ikan tenggiri, harusnya kan pakai ikan tenggiri. Karena ikan tenggirinya udah pada diambilin, ya jadi aku pakai ikan kakap lah. Ini tinggal ngerebus ikan sih aku. Pakai kunyit nggak ya? Pakai kunyit. Nasinya lagi aku aron, abis itu karena jengkolnya udah setengah mateng, jadi langsung aku ambil, terus aku kupas kulitnya dan aku pukul-pukul tuh biar dia lebih cepet mateng. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Berhati-hati ya. Wah, waktu tinggal 30 menit. Aku tinggal motong-motong kentang, lalu rebus sama goreng juga untuk keripiknya. Waktu sisa 30 menit dan aku rasa bahan aku rasanya kurang. Ternyata setelah aku tambahin kecap rasanya oke lah. Aku benar-benar harus buru-buru ini ungkepannya tapi udah mulai meresap. Yes, aku tinggal bakar. Aku udah mulai masukin ayam aku ke dalam kukusan. Langsung aku mulai buat perkedel kentang. Jadi aku udah mulai hancurin kentangnya, tambahin bawang goreng, seledri, telur, dan seasoning. Kesulitannya adalah kebetulan saya belum pernah makan. Jadi ini pertama kali, itu sih titik kesulitannya. Terus soto banjarnya aku deconstructed, jadi ayamnya aku buat balotin. Terus pakai perkedel kroket, jadi perkedelnya jadi kroket. Walaupun nggak pernah makan ataupun buat sebelumnya, hanya bermodalkan nyicip, tapi aku udah kebayang rasa dan gimana cara buatnya. Rudy. Ya, Chef. Kamu dapat apa nih? Nasi tempong. Nasi tempong, Chef. Yang disebut tempong itu sebetulnya sambelnya, Rudy. Iya, Chef. Jadi sambelnya itu dalam bahasa sana Banyuwangi, ya, Chef. Itu kalau makan itu seperti ditempong, seperti ditampar. Jadi dia pedas ya. Tapi pedasnya tuh bikin nagih. Ya udah, good luck ya. Ini harus enak nih, salah satu kesukaan saya masakan ini. Siap, Chef. Thank you, Chef. Siap, Chef. Aku akan membuktikannya kepada Chef. Aku ada cicipin isi panadanya itu seperti ikan, tapi pedes. Makanya aku langsung ide tumis bawang putih sama cabai rawit yang banyak. Terus aku suwir-suwir deh itu ikan cakalaknya.
Jadi ku saute nih bumbuku sampai flambe biar agar ada aroma-aroma smoky-nya. Jadi lebih jatuhnya kita main ke gurih ya, karena nggak semua orang suka sweet ya. Yang penting harusnya dagingnya empuk ya, karena itu rawan sekali. Kita karena menggunakan daging, itu benar-benar kita harus bikin empuk sekali. Lagi potong fennel cepet-cepet. Kepotong deh. Lukanya sih cukup dalam, tapi maju terus. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dong Pak Sagar. Gimana kesampaian itu? Aku rebus ikannya dengan plastik wrap. Abah, masalah baru datang. Ikannya nggak ngeset, pecah. Gimana ini? Challenge pertama ini pokoknya mantap lah ya. Panas banget. Oke, sisa waktunya tinggal 15 menit. Go. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Go. Waktu sisa 15 menit, aku cek semua nih preparanku. Baik dari bumbu, dari nasi, dan yang terakhir itu juga piring. Waktu tinggal 15 menit. Aku sudah selesai goreng kerupuk. Tak lanjut plating, tak bikin plating sesuai keinginanku. Menit terakhir, aku rasa ini waktu yang tepat buat aku goreng si batagornya aku. Yang menonjol dari soto Betawi itu creamy, tapi bukan dari santan. Creamingnya itu light dari susu segar. Pressure point di challenge ini aku harus bikin soto Betawi yang enak, terus bumbunya juga medok. Karena ini pakai susu, jadi jangan sampai salah bumbu. Aku yakin di challenge ini aku pasti menang karena rasanya lebih enak dan mantap ya. 100% yakin juara. Kalista. Halo Chef. Bikin betutu? Iya. Udah pernah bikin sebelumnya? Belum pernah bikin, belum pernah nyobain. Baru sekarang nyobain. Gimana caranya kamu nggak pernah nyobain ayam betutu? Terus tadi udah cobain contohnya? Udah. Udah bisa nebak-nebak kira-kira bumbunya? Lumayan Chef. Kalau untuk bumbunya pernah bahasa genap gitu, pernah bikin? Enggak. Belum pernah bikin Iya. juga? Kamu nggak pernah masak hidangan Bali? Aku pernah bikin masakan Bali, tapi sambal mata doang Chef. Well, sekarang pernah deh. Iya. Ya kan? Aku lihat gorengannya tiba-tiba ngembang, jadi gede banget. Aku pikir, ini apa gua bikin bakso goreng ya jadinya? Bakso goreng nih kayaknya jadinya. Buat pempek tapi bisanya bakso goreng. Nggak mirip lagi. Tiara sempat khawatir sama bentuk panadanya karena nggak rapi. Kayak gini-gini gitu. Tapi semangat, baby. Kan bukan duplikat dish, nggak harus mirip. Yang penting enak. Ya kan? Ya. Yang ngebedain panada aku sama yang aslinya, panada yang aslinya tuh lebih gemuk, lebih berisi. Sedangkan panada aku ya begitu. Masalah baru lagi datang, masalah lagi. Aku pensir ikannya,
Rupanya karena tekstur dari awalnya udah rusak, pecahlah dia. Aduh, gimana ini? Apaan tuh? Ini apaan? Ini saya nanti di rolet sedikit sih. Itu apaan? Itu Tidak dijawab dari tadi. ikan tenggiri sebenarnya. Nyari ikan tenggiri nggak dapet. Oke. Jadi adanya ikan kakap. Oke. Karena udah kehabisan. Jadi teman-teman. kayak gitu tapi dipensir. Dipensir saya. Oke. Tapi stoknya tetap tadi pakai. Kirain crab omelet. Oh. Gimana Mas Rudi? Ya. Excited? Sangat excited karena apa? Mereka ada yang nggak tahu dan dia harus masak. Oh ya. Ya, nah itu yang kalau misalkan memang jiwanya jiwa orang yang selalu mau maju, dengan mencicipi aja sebetulnya dia sudah tahu. Iya. Iya. Kalista ya, dia Kenapa? memang ternyata belum pernah masak dan belum pernah makan. Jadi dia nggak tahu emang rasanya seharusnya seperti apa. Patokannya cuma yang ada di contoh. Secara nggak langsung untuk kan? dia ini duplicate dish. Iya, cuma Nah. bisa rely ke indera-inderanya aja. Dia Betul. bisa nggak buat yang kurang lebih seperti ini. Yang lucu Rudi tadi, Rudi kan kayak pelurunya ada di Sumatera semua ya. Dia harus masak masakan Jawa Timur. Dia kebagian si tempong ya? Dan itu kan isinya ungkepan, kondimennya kan ungkepan. Tapi saya lihat sih aromanya bener ya, nggak tahu nanti dia gorengnya bener atau tidak. Di menit-menit terakhir aku baru mulai masak mie-nya dengan seafood, lalu aku plating deh. Guys, waktunya tinggal 5 menit. Jangan dikasih air. Aku lupa aku lagi manasin minyak. Terus tiba-tiba ada apinya. Saking paniknya aku langsung siram air, terus boom, apinya langsung naik ke atas. Aku pikir Kalistanya lagi flambe, ternyata benchnya Kalista hampir kebakaran. Astaga Kalista, jangan dong dibakar. Sisa 5 menit, aku ambil piring yang sesuai dengan makananku. Karena makananku berwarna gelap, jadi aku berusaha ambil piring yang agak lebih hidup warnanya. 5 menit terakhir akhirnya aku plating, walaupun sedikit ragu-ragu, tapi aku yakin, optimis ini akan bagus. Astagfirullahaladzim, 5 menit terakhir aku baru keinget kalau aku belum bikin tempe oreknya. Buru-buru tuh aku bikin langsung ya, aku ambil bumbu sisanya, aku tumis-tumis, masukin tempe, kecap, jadi deh. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Platinganku udah selesai. Aku harap ketiga chef tergila-gila dengan masakan. Kalau ditanya puas atau nggak puas, sama sekali tidak. Mati aku. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!